Assalamualaikum, hai semua. Gak ada ikan tenggiri, otak-otak ikan pun jadi. Nah, jadi kali ini aku mau bikin siomay otak-otak ikan. Rasanya enak banget, gak kalah enak dari siomay ikan tenggiri ataupun siomay ayam. Dan tentunya lebih ekonomis karena menggunakan otak-otak. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan satu bungkus otak-otak ikan beratnya 200 gram. Selanjutnya ini mau aku potong kecil-kecil supaya lebih mudah ketika dihaluskan. Nah, ini semua otak-otaknya udah selesai aku potong kecil-kecil. Langsung aja ini akan aku haluskan menggunakan chopper. Nah, ini aku tambahkan juga sekitar 100 ml air supaya lebih mudah ketika dihaluskan. Nah, ini otak-otaknya udah halus. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku mau tumis 2 batang daun bawang hingga daun bawangnya harum dan juga layu. Nah, ini daun bawangnya udah harum dan juga layu. Langsung aja aku matikan api, lalu aku masukkan adonan otak-otak yang sudah aku haluskan tadi. Lalu aku tambahkan 3 sendok makan terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica, dan 1 sendok teh gula pasir. Langsung aja ini akan aku aduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata, dan untuk kondisi apinya ini masih mati. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Langsung aja akan aku nyalakan api. Nah, di sini untuk apinya aku pakai api yang sangat kecil supaya tidak mudah gosong, dan ini diaduk-aduk hingga adonannya kalis. Nah, ini adonannya udah kalis dan udah siap untuk dibentuk. Nah, di sini sudah aku siapkan kelakat kukusan. Nah, ini untuk kelakat kukusannya aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Lalu aku ambil adonan menggunakan sendok. Nah, ini dan untuk bentuknya sesuai selera aja ya, bisa dibentuk bulat ataupun kriwil-kriwil seperti aku gini. Dan untuk pelengkapnya di sini aku juga pakai tahu yang sudah aku belah tengahnya, lalu aku masukkan sedikit adonan siomaynya ke dalam tahu. Nah, seperti ini, dan ini disusun di atas kelakat. Oh ya, kalian jangan khawatir kalau penyimpanan siomaynya itu berdempetan atau berdekatan seperti ini, karena nanti ketika diambil setelah matang siomaynya itu tidak akan lengket satu sama lain, jadi mereka mudah gitu ya ketika diambil. Dan untuk pelengkapnya di sini aku tambahkan juga beberapa potong kentang dan juga 2 butir telur. Nah, ini untuk telurnya sudah aku cuci bersih, jadi langsung aja ini akan aku kukus selama 20 menit. Dan setelah 20 menit dikukus, nah ini siomaynya udah mateng. Lanjut aku mau membuat bumbu kacangnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai 7 buah cabai keriting, 2 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Nah, ini aku tambahkan juga sedikit air sekitar 50 ml supaya lebih mudah ketika dihaluskan.
Nah, ini bumbunya udah halus. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang lanjut, aku mau menggoreng 50 gram kacang tanah. Nah, ini digorengnya menggunakan api kecil aja supaya tidak mudah gosong. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk juga. Nah, ini kacang tanahnya udah mateng, jadi langsung aja mau aku angkat. Dan langsung aja ini akan aku haluskan. Aku tambahkan juga 50 gram kentang kukus dan 300 ml air. Nah, ini aku masukkan setengahnya dulu. Lalu ini aku haluskan. Nah, ini kacang dan kentangnya udah halus, jadi langsung aja mau aku tumis. Nah, ini aku tumis dulu bumbu halusnya. Lalu aku tambahkan 3 lembar daun jeruk dan ini akan aku tumis hingga tanak. Nah, ini bumbu halusnya udah tanak, jadi langsung aja aku masukkan kacang tanah dan kentang yang sudah aku haluskan tadi. Selanjutnya aku masukkan sisa air yang 300 ml tadi. Lalu ini aku aduk-aduk hingga tercampur rata dan ini dimasak hingga airnya menyusut dan juga matang. Nah, ini airnya udah sedikit surut. Selanjutnya aku masukkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, setengah keping gula merah, dan air asam jawa. Langsung aja ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata, mengental dan bumbu kacangnya matang. Nah, ini bumbu kacangnya udah mengental dan juga matang, udah siap untuk digunakan. Nah, di sini sudah aku siapkan piring, lalu aku beri 2 sendok makan bumbu kacang. Lalu aku ratakan. Aku masukkan beberapa siomay dan topping pelengkapnya. Nah, ini untuk telurnya aku belah 2 dulu. Lalu aku beri lagi bumbu kacang di atasnya. Aku beri juga kecap manis. Dan terakhir aku beri jeruk sate. Nah, ini dia siomay otak-otak ikannya udah jadi. Aku sarankan sama kalian wajib beriku karena ini memang seenak itu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin siomay ayam Bandung lengkap dengan sayuran dan bumbu kacangnya. Rasanya enak banget, mirip sama siomay abang-abang yang dijual keliling. Bahkan yang ini rasanya menurut aku lebih enak dan premium. Dan untuk membuat siomaynya di sini aku pakai Miku Chopper Most Aesthetic 5-in-1 antibakterial odorless dengan daya yang low watt hanya 250 watt. Kalian sudah bisa mendapatkan 5-in-1 multifungsi dalam satu mesin yang terdiri dari garlic peeler, egg beater, chopper, blender, dan juga grinder. Wadahnya berbahan kaca antibakterial dengan ion Ag+, dilengkapi dengan 4 mata pisau yang sangat tajam dan juga super kuat sehingga mampu menghaluskan bahan makanan dengan sangat cepat. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 2 buah labu siam. Selanjutnya ini akan aku haluskan dengan cara diparut. Nah, fungsi labu siam sendiri pada siomay supaya siomaynya itu lebih juicy dan walaupun sudah dingin siomaynya itu tetap kenyal dan juga lembut. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku peras. Nah, jadi berat labu siamnya itu setelah diperas yaitu 90 gram.
Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku mau menumis 2 siung bawang putih. Dan ini cukup ditumis hingga aromanya harum aja. Dan setelah bawang putihnya harum, selanjutnya aku tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong. Nah, ini juga sama, ditumis hingga harum dan juga layu. Nah, ini perbawangannya udah harum dan juga layu, udah cukup. Selanjutnya ini akan aku angkat. Nah, di sini sudah aku siapkan 500 gram ayam filet, aku pakai bagian paha. Selanjutnya ini akan aku haluskan menggunakan chopper. Dan di sini sudah aku siapkan chopper. Nah, ini ayamnya mau aku haluskan setengah bagiannya dulu. Dan untuk sisanya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Aku tambahkan 2 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Nah, ini penutup konversinya aku pindahkan dulu ke menu chopping. Lalu aku pasangkan mesinnya di mangkuk chopper. Lalu aku tekan tuasnya dan ini di chopper hingga dagingnya halus dan juga lengket. Nah, ini daging ayamnya udah halus dan juga lengket. Selanjutnya mau aku masukkan sisa daging ayam dan bahan-bahan lainnya. Nah, ini aku tambahkan 100 gram es batu, 1 butir putih telur, dan 2 sendok makan kecap ikan. Lalu ini akan aku haluskan kembali. Nah, ini ayamnya udah halus. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini udah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu aku masukkan labu siam, tumisan daun bawang. Nah, ini aku masukkan beserta minyaknya. Lalu ini aku aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau misalkan sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku tambahkan 40 gram terigu dan 220 gram tepung kanji, tapi ini aku masukkan setengahnya dulu supaya lebih mudah tercampur. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya aku mau masukkan sisa tepung kanjinya. Lalu ini aku aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonan siomay ayamnya udah jadi. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan pare yang sudah aku potong-potong dan aku buang bagian tengahnya. Lalu ini akan aku beri setengah sendok teh garam supaya parenya nggak pahit, tapi kalau misalkan kalian mager bisa di skip. Nah, ini parenya mau aku remas-remas supaya garamnya meresap. Lalu ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan air mendidih. Nah, ini aku mau rebus kol, tapi ini direbusnya sebentar aja supaya kolnya layu, nggak perlu sampai matang. Nah, ini kolnya udah layu. Selanjutnya ini akan aku angkat. Setelah kolnya agak dingin, langsung aja akan aku lipat lalu aku gulung. Nah, ini kalau misalkan kalian mau pakai isian siomay juga boleh. Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua kolnya udah selesai aku lipat dan juga gulung. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini pare yang tadi sudah aku cuci bersih. Selanjutnya ini akan aku beri isian adonan siomay. Nah, ini aku ambil secukupnya adonan siomay.
Lalu ini aku masukkan ke dalam pare. Selanjutnya ini akan aku rapi-rapikan bagian atasnya. Nah, kalau misalkan masih kurang bisa ditambah lagi adonan siomaynya. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan 10 potong tahu putih yang tengahnya sudah aku kerok. Nah, ini juga sama akan aku beri isian adonan siomay. Nah, ini aku ambil secukupnya adonan lalu aku letakkan di atas tahu sambil ditekan-tekan supaya adonan siomaynya masuk ke dalam. Lalu aku ratakan menggunakan sendok garpu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan panci kukusan. Nah, ini panci kukusannya aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu aku susun semua pelengkap siomay yang sudah aku buat tadi. Lanjut ke adonan. Sekarang aku mau buat siomaynya. Nah, ini aku ambil secukupnya adonan atau sebanyak 1 sendok makan. Lalu ini aku bulatkan dan aku tata di atas kukusan. Lalu aku tambahkan juga telur rebus. Dan terakhir aku tambahkan juga beberapa potong kentang. Nah, ini dia udah lengkap. Selanjutnya ini udah siap untuk dikukus. Dan ini akan aku kukus selama 25 menit atau hingga matang. Sembari menunggu siomaynya matang, aku mau buat bumbu kacangnya dulu. Dari 50 gram cabai keriting, 3 siung bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Selanjutnya ini akan aku haluskan. Nah, ini karena cabenya terlalu panjang, jadi ini mau aku potong menjadi 2 bagian. Lalu aku tambahkan juga 50 ml air supaya lebih mudah ketika proses penghalusan bumbunya. Seperti biasa, menu konversinya mau aku pindahkan dulu ke menu blending. Lalu aku tekan tuasnya. Nah, ini udah halus, udah cukup. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau goreng 100 gram kacang tanah. Nah, ini digoreng dengan api kecil aja supaya nggak gosong. Dan setelah beberapa saat digoreng, nah ini kacang tanahnya udah matang. Selanjutnya ini akan aku angkat lalu aku tiriskan. Dan setelah kacangnya udah nggak terlalu panas, aku masukkan ke dalam chopper. Aku tambahkan juga 100 gram kentang yang sudah direbus dan 750 ml air, tapi ini aku masukkan setengahnya dulu. Jangan lupa pindahkan menu konversinya ke menu chopping. Lalu aku tekan tuasnya dan ini aku chopper hingga benar-benar halus. Nah, ini kacangnya udah halus, udah cukup. Dan di sini sudah aku panaskan minyak untuk menumis. Nah, ini aku tumis dulu bumbu halusnya. Jangan lupa tambahkan juga daun jeruk. Aku pakai 2 lembar supaya nanti hasil bumbu kacangnya lebih wangi sedap. Nah, ini bumbu cabenya udah tanak. Selanjutnya aku mau masukkan kacang yang sudah aku haluskan tadi.
Dan sisa air yang 750 ml. Nah ini aku masukkan juga setengahnya dulu, lalu ini aku aduk hingga tercampur rata. Karena di dalam wadah chopper masih banyak sisa kacangnya, nah ini aku bersihkan aja pakai air yang sisa 750 ml tadi, karena sayang ya kalau misalkan dibuang. Dan ini lanjut dimasak hingga airnya menyusut dan juga mengental. Nah karena memang membuat bumbu kacang itu agak lama, jadi membutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah ini airnya udah agak menyusut dan juga mengental. Selanjutnya akan aku masukkan bumbu. Aku masukkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh micin, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 keping gula merah. Nah ini aku aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Lalu aku masukkan secukupnya air asam jawa. Dan untuk rasa kalian bisa koreksi sendiri, kalau misalkan kurang gula ataupun garam kalian bisa menambahkannya lagi jadi sesuai selera. Nah ini menurut aku bumbu kacangnya udah matang, udah cukup, kekentalannya udah cukup. Selanjutnya akan aku matikan api kompor, lalu ini bumbu kacangnya kalau misalkan udah agak dingin akan aku pindahkan ke wadah lain. Nah ini siomaynya juga udah mateng, jadi ini semua bahannya udah siap untuk disajikan. Dan jangan lupa tambahkan kecap supaya rasanya lebih mantap. Nah ini dia siomay ayam Bandungnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.